Nah, berdasarkan etnik langsung ya, tanpa kita berpanjang-panjang, etnik Jawa gitu. Ya itu langsung lebih terlihat puas ya, mereka yang mengaku etnik Jawa, dan kebetulan Jawa ini kan 41-42% ya, jadi mayoritas. Jadi kalau ditanya pada orang Jawa, 8 dari 10 orang Jawa bilang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi ya. Sementara dari sisi ekstrim yang lain ya, itu etnik Minang. Selalu ya. Selalu etnik Minang ya. Belum lama kita ada workshop di Singapura gitu ya. Ada riset kualitatif ya, mengapa Minang kurang suka Presiden Jokowi gitu kan. Ternyata ada penjelasan kultural menurut ahli dari Minang ya, yang mengatakan Pak Jokowi tidak memenuhi kualifikasi pemimpin menurut orang Minang ya. Tokoh, takah gitu ya. Jadi itulah kira-kira ya, saya bukan ahli Minang, tapi poinnya terlihat secara meyakinkan memang etnik Minang secara statistik jauh lebih rendah tingkat kepuasannya dibanding etnik lain. Nah sekarang coba kita cek dulu berapa sih masyarakat yang puas atau tidak puas. Ini temuan survei terakhir kami. Jadi pertanyaannya standar yang kita lakukan berulang kali ya, sejak pemerintahan Megawati 2003 pertama kali kita survei sampai sekarang, ini pertanyaan standar. Nah hasilnya kalau dilihat di layar itu 15,04% mengatakan sangat puas, 59,92% responden sekitar 3.500 lebih mengatakan cukup puas, sementara yang mengatakan tidak puas itu kurang lebih sekitar kurang puas dan tidak puas sama sekali itu kurang lebih sekitar 24,4% ya. Jadi itu. Nah sekarang pertanyaannya 75% ini apakah naik atau turun dibanding survei sebelumnya? Nah ini yang warna merah itu adalah approval Presiden Jokowi selama 10 tahun beliau menjabat, sementara yang warna biru itu approval Presiden SBY selama 2 periode 2004 sampai 2014. Nah kami tidak menampilkan survei pada masa Ibu Mega karena survei yang kami punya pada masa Ibu Mega menjadi presiden itu hanya 2 titik, jadi tidak cukup panjang ya. Kebetulan waktu itu LSI berdiri akhir 2003, jadi sementara Ibu Mega sudah menjadi presiden sejak 2000 atau 2001 gitu. Jadi kurang apple to apple kalau dibandingkan dengan 2 presiden terakhir kita yang punya data longitudinal cukup lengkap ya terkait dengan approval rating. Tetapi coba kita lihat yang sebelah kanan ya, approval rating Presiden Jokowi. Nah pertama kalau kita cek, pertama kali kita survei setelah Presiden Jokowi dilantik Oktober 2014, Pak Jokowi punya approval rating 62%. Itu yang bulan Januari 2015. Jadi memang terlihat ada semacam honeymoon period ya terhadap Presiden Jokowi, meskipun tidak terlalu tinggi. Nah mungkin ada yang kan berbeda misalnya dengan zaman Pak SBY 2004 bulan November itu langsung 80%. Nah waktu itu kami punya penjelasan mengapa approval Pak Jokowi pertama kali setelah dilantik tidak setinggi Pak SBY. Pertama Pak Jokowi ya itu setelah dilantik langsung menaikkan harga BBM ya, bulan November 2014. Jadi langsung sebagai pengantin baru titik 2 itu masa bulan madunya dengan publik cepat selesai gitu. Jadi dan jangan lupa kenaikan harga BBM itu punya impact terhadap inflasi kan. Jadi inflasi sekitar 7,3% itu sebenarnya carry over dari kebijakan Pak Jokowi yang tidak populer, yaitu menaikkan harga BBM, dan itu yang terdampak di bulan Juni 2015. Juni 2015 approval Pak Jokowi langsung anjlok ke angka 41%. Jadi langsung anjlok di situ. Nah ini lagi-lagi kami sebagai lembaga survei ketika turun pun kita tampilkan approval Presiden Jokowi, termasuk juga
Presiden SBY ketika turun pun, ini data dari LSI ya, waktu itu indikator belum ada, kami masih bergabung dengan LSI ya, itu yang warna biru itu terlihat bahwa approval rating juga naik turun terhadap Pak SBY ya. Jadi ya seperti iman kadang naik kadang turun gitu ya, seperti itu juga evaluasi publik, tidak selamanya positif ya. Tetapi coba lihat selama 3 tahun terakhir sebelum Pak SBY lengser sebagai presiden periode kedua, itu approvalnya drop dari 85%, itu masa bulan madu setelah beliau terpilih secara meyakinkan, menang dalam satu putaran mengalahkan Ibu Mega dan Pak JK ya, 60,8%, elektabilitas Pak SBY di 2009 langsung approvalnya 85%. Setelah itu kan dihajar dengan isu skandal Senturi, kemudian isu-isu negatif yang berkaitan dengan oknum petinggi Demokrat, sehingga 2-3 tahun sebelum beliau selesai masa jabatannya approvalnya drop ya. Nah, untuk Pak Jokowi agak berbalik polanya, memulai dengan bawah ya, tetapi kemudian berhasil melakukan recovery ya, dan meskipun sempat beberapa kali mengalami penurunan, misalnya di 2021 ya, 2020 itu saya kira berkaitan dengan COVID ya, kemudian 2022 itu waktu beliau menaikkan harga BBM lagi ya, tapi overall memang lebih tinggi. Nah, pertanyaannya apa yang menjadi drivers dari approval rating presiden siapapun di Indonesia? Nah, kita tampilkan data yang warna kuning. Warna kuning ini adalah tingkat inflasi year on year, sumbernya dari Bank Indonesia. Nah, kemudian kita bikin paralel ya, apakah ada hubungan antara kenaikan inflasi atau penurunan inflasi dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden. Nah, ini penting ya, karena terus terang kita punya pertanyaan soal sosiotropik, kemudian evaluasi egosentrik, evaluasi terhadap kondisi ekonomi nasional atau rumah tangga, tetapi ini kan persepsi terhadap responden mengenai isu-isu ekonomi. Nah, isu ekonomi kan banyak, bukan hanya 1-2 isu, tetapi isu ekonomi itu kompleks, bisa berkaitan dengan growth, bisa berkaitan dengan daya beli, bisa berkaitan dengan inflasi, bisa berkaitan dengan indikator makro, mikro, dan banyak lagi variabel ekonomi. Nah, pertanyaannya, ekonomi baik atau buruk itu menurut responden apa ukurannya? Nah, ternyata kalau ditanyakan kepada masyarakat secara luas, bukan hanya kelompok expert yang mendalami isu ekonomi, ukuran ekonomi baik atau buruk itu ya inflasi gitu. Jadi kalau daya beli, jadi kalau misalnya inflasi naik itu harga-harga barang naik, dan kalau ketika harga-harga barang naik, masyarakat kemudian kurang mampu untuk membeli kebutuhan pokok, marahlah mereka sama pemerintah. Tapi kalau inflasi turun, masyarakat seneng karena harga-harga lebih terjangkau. Jadi sesimpel itu ternyata. Dan dari data ini terlihat ketika inflasi naik secara umum, approval presiden siapapun itu akan tertekan. Tapi ketika inflasi turun, itu approval presiden siapapun itu umumnya akan meningkat. Nah, itu. Jadi itu pola umumnya. Tentu ada beberapa exception ya. Tapi pola umumnya misalnya kalau Bapak sekalian lihat ya, sebelah kanan itu di masa pemerintahan Pak Jokowi, ketika approvalnya tinggi di atas 70%, itu rata-rata inflasinya rendah. Nah, itu yang kita tampilkan dalam summary ya, zaman Pak SBY November 2004 sampai Juli 2009, itu rata-rata approval rating Pak SBY periode pertama itu 63,8%. Nah, pada saat itu inflasi 8,9%. Sementara periode kedua inflasi sebenarnya lebih rendah, tetapi mengapa approval presiden SBY di periode kedua itu lebih rendah dibanding periode pertama? Artinya inflasi bukan satu-satunya faktor untuk menjelaskan approval Pak SBY. Nah, tadi saya sudah sebut itu Mas Hendro ya, yaitu soal isu skandal Senturi, isu korupsi yang melibatkan beberapa oknum petinggi Partai Demokrat,
itu menjelaskan mengapa rata-rata approval Presiden SBY di periode kedua itu lebih rendah dibanding periode pertama, meskipun rata-rata inflasinya itu lebih kecil di periode kedua ketimbang periode pertama. Nah, ini berbeda dengan zaman Pak Jokowi. Ya, tren inflasi lebih konsisten, menjelaskan mengapa approval Pak Jokowi periode kedua itu rata-rata lebih tinggi. Itu ada summary-nya, 70,9%. Sementara periode pertama Pak Jokowi approvalnya sedikit lebih rendah, 65,5%. Karena periode pertama Pak Jokowi rata-rata inflasinya sedikit lebih tinggi ketimbang rata-rata inflasi periode kedua Pak Jokowi. Nah itu, tetapi mungkin ada lagi yang bertanya, Pak, bukannya beberapa bulan terjadi deflasi meskipun masih terjadi inflasi ya untuk komponen inti ya. Nah, inflasi itu kan banyak komponennya, untuk komponen inti masih inflasi, masih mengalami inflasi, tetapi beberapa sektor itu mengalami penurunan deflasi ya, tetapi overall kan kecil itu tingkat inflasi selama beberapa bulan terakhir, itu yang warna kuning ya. Tapi mengapa ketika inflasi kecil penurunan terhadap approval Presiden Jokowi cukup lumayan? Nah ini nanti kita gali itu, karena di periode bulan Juli itu 82,82%, sebenarnya eksaknya itu 81,6%. Kemudian survei terakhir 75%. Jadi Pak Jokowi approvalnya 75%, cukup lumayan. Tetapi kalau dibandingkan dengan survei sebelumnya ada penurunan kurang lebih 7%. Begitu kira-kira. Nah ini memperjelas sekali lagi apa yang barusan saya tampilkan. Jadi kita buat tren rata-rata di 4 periode pemerintahan, 2 periode pemerintahan Pak SBY, 2 periode pemerintahan Pak Jokowi, dan memang inflasi overall mengalami penurunan secara konsisten dibanding periode pertama Pak SBY. Jadi trennya seperti ini ya, dan ini yang menjelaskan mengapa dalam 2 presiden terakhir itu approval ratingnya di atas 60% tuh overall tuh. Meskipun di beberapa titik ada penurunan, tetapi kalau ditarik overall mengalami penurunan karena rezim inflasi rendah ternyata sudah diberlakukan secara efektif sejak Pak SBY dan Pak Jokowi. Nah ini terkait dengan breakdown ya kepuasan terhadap Pak Jokowi dalam survei terakhir kami bulan September. Nah tentu saja ini breakdown berdasar cross tabulasi sederhana. Nanti kita bisa uji apakah hubungan antara kepuasan dengan variabel-variabel demografi ini spurious atau tidak. Nanti di regresi kita tampilkan. Tetapi yang jelas berdasarkan gender terlihat tidak ada korelasi antara laki-laki atau perempuan berkaitan dengan apakah mereka puas atau tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Kemudian berdasarkan usia ada sedikit pola yang menarik, ada kecenderungan tingkat kepuasan di kalangan anak muda lebih rendah dibanding mereka yang lebih dewasa atau tua. Jadi semakin muda approvalnya Pak Jokowi semakin tertekan, meskipun tetap di atas 70%, tetapi berbeda dengan segmen pemilih yang lebih tua yang tingkat kepuasannya lebih tinggi. Nah berdasarkan etnik langsung ya, tanpa kita berpanjang-panjang, etnik Jawa ya itu langsung lebih terlihat puas ya, mereka yang mengaku etnik Jawa, dan kebetulan Jawa ini kan 41-42% ya, jadi mayoritas. Jadi kalau ditanya pada orang Jawa, 8 dari 10 orang Jawa bilang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi ya. Sementara dari sisi ekstrim yang lain ya, itu etnik Minang. Selalu ya. Selalu kalau etnik Minang ya. Belum lama kita ada workshop di Singapura gitu ya. Ada riset kualitatif ya, mengapa Minang kurang suka Presiden Jokowi gitu kan. Ternyata ada penjelasan kultural menurut ahli dari Minang ya, yang mengatakan Pak Jokowi tidak memenuhi kualifikasi pemimpin menurut orang Minang ya. Tokoh, takah gitu ya. Jadi itulah kira-kira ya, saya bukan ahli Minang, tapi poinnya terlihat secara meyakinkan memang etnik Minang
secara statistik jauh lebih rendah tingkat kepuasannya dibanding etnik lain. Hahaha, ternyata dari awal rakyat Minang Sumatera Barat sudah memperingatkan bahwa Jokowi sama sekali tidak pantas menjadi presiden. Ada filosofi dasar yang tidak dipenuhinya. Kalau di Jawa istilahnya tidak sesuai bibit bobot bebet. Dan sekarang insting feeling rakyat Sumatera Barat itu dianggap benar karena rakyat Indonesia stres dibuat Jokowi dengan kelakuannya. Rakyat Minang Sumatera Barat membuktikan prinsipnya itu dengan tidak mencoblos Jokowi di 2 pilpres. Jokowi kalah terus di Sumatera Barat. Sementara itu rakyat Jawa yang dulu memuja-muja Jokowi sekarang balik membenci Jokowi. Jebul kowe penipu, Mas. Kowe tidak sebaik yang kami sangka. Kowe orang pantas jadi presiden, gitu kata orang Jawa sekarang. Intinya di sini. Indonesia itu Jawa. Kalau Jawa sudah bisa dipegang maka Indonesia sudah bisa dipegang. Suara insting dan feeling dari Minang tidak laku. Padahal feeling Minang lebih tajam ketimbang feeling Jawa, dan sekarang akibatnya silakan diterima takdir buruk yang sampean gawe dewe. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.